Halo semua, apa kabar? Sudah siap belajar lagi? Oke, untuk pertemuan ini kita akan bahas tentang DML di Microsoft Access. Kita sudah belajar ya, DML seperti apa saja sintaknya, seperti apa sintaksnya, dan studi kasus. Nah, untuk pertemuan ini kita akan mencoba menjalankan query SQL yang mungkin kita buat atau bagaimana cara menjalankan query di Microsoft Access ini ya. Kita akan coba beberapa cara yang disediakan oleh Microsoft Access dalam menjalankan query. Baik dengan menggunakan GUI-nya ataupun dengan menggunakan SQL. Kita mulai ya. Oke, di sini kita sudah mendapatkan tabel-tabel yang kita buat di pertemuan sebelumnya. Ada yang kita buat dengan SQL, ya, ada juga yang kita buat dengan GUI. Di sini data yang sudah ada baru satu ya, dan itu ada yang adanya di tabel yang dibuat dengan GUI kemarin. Sama saja sebenarnya ya. Oke, kita tutup dulu ya. Baik, untuk bisa membuat query kita punya beberapa cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan wizard yang disediakan oleh Microsoft Access. Caranya adalah kita klik create, kemudian kita masuk ke sini, menu query wizard ya. Di sini kita bisa memilih beberapa cara untuk menghasilkan query. Yang pertama adalah simple query wizard. Ya, seperti namanya ya, simple query wizard. Maksudnya kita bisa membuat query yang sederhana. Sederhana dalam artian kita bisa menampilkan draw datanya ataupun summary-nya seperti yang sudah kita pelajari. Dan ini kita bisa menggabungkan beberapa atribut dari beberapa tabel sekaligus. Misalkan ya, dari perkuliahan kan kita sudah punya beberapa field kemarin ya, atau atribut. Ada di perkuliahan, ada kode dosen, ada kode matkul, kode kelas. Misalkan di sini kita mau menampilkan kode dosen, kode matkul, dan kode kelasnya. Kita tampilkan semuanya kecuali ID perkuliahan. Ya, kemudian kita mau tampilkan juga dosennya ya. Dosennya itu namanya siapa, matkul yang diajar itu apa. Kita bisa tambahkan seperti ini. Dan untuk kelasnya seperti apa, ya? Kelasnya, nama kelasnya apa, ya? Ini bisa kita buat seperti ini. Kalau mau coba buat yang sederhana dulu juga boleh. Kita misalkan tampilkan yang perkuliahan saja, kemudian next. Oh, maaf. Kita tampilkan apa saja yang mau ditampilkan kecuali ID perkuliahan ya. Kemudian kita klik next, kemudian kita beri nama di sini. Silahkan disesuaikan dengan yang kalian inginkan. Dan kita langsung buka saja ya. Finish. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya. Akan muncul kolom-kolom yang memang tadi dipilih untuk ditampilkan berikut dengan datanya. Kita coba lagi membuat query yang lain. Kita coba gabungkan ya. Kita coba gabungkan tampilan perkuliahan tadi, kecuali ada perkuliahan. Dan kita mau tampilkan beserta dengan nama dosennya. Kemudian berikut juga dengan nama matkulnya, berikut dengan kode kelasnya. Seperti ini. Klik next. Kemudian kita bisa finish. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi yang tadinya tabel yang kita punya itu terpisah jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dikurangi dengan mahasiswa jadi hanya 4. 1, 2, 3, 4 tabelnya tadinya 4 tabel, kita bisa gabungkan dalam satu tampilan menjadi satu tampilan saja. Detail untuk data-datanya ya. Kemudian kita bisa coba lagi dengan simple query akan data yang sama kecuali ada perkuliahan, kemudian juga dengan dosen. Misalkan kita mau tampilkan detail seperti tadi ya, tapi hanya kode dan namanya saja, kode dan nama dosennya saja, sedangkan kode dan matkulnya kita hanya tampilkan kodenya saja ya, tidak perlu namanya. Dan klik next. Oke, sama saja ya.
Kita juga bisa melakukan yang lain. Tambahkan masuk. Kita tambahkan juga namanya boleh ya. Nah, kalau urutannya tidak sesuai, kita kembalikan dulu dan kita klik ke kolom yang sebelumnya kita urutkan. Nah, misalkan nama mahasiswanya, oh bukan mahasiswa ya seharusnya di sini ya. Misalkan kode dosen, kode matkul kelas, maka yang kita hubungkan adalah nama matkul. Ini ya, kita tambahkan ke sini. Klik sini, kemudian kita tambahkan ke sini. Nah, akan terus seperti ini. Kemudian kita finish. Nah, di setiap query yang kita buat, kita bisa menyimpan ya. Kita bisa menyimpan query ini, kita simpan, sehingga sewaktu-waktu kita membutuhkan, kita tinggal run lagi. Tidak perlu mendesain lagi ya. Akan disimpan sini. Kemudian kalau kita mau melihat desainnya seperti apa gitu ya. Ini sebenarnya rancangan seperti apa, kita bisa klik ke design view. Nah, kita bisa punya tampilan seperti ini. Kita juga bisa lihat SQL-nya seperti apa dengan klik SQL view. Nah, ini tadi query yang kita buat ya. Kalau kita lihat dalam bentuk SQL-nya seperti ini. Kita juga bisa lihat dalam bentuk datasheet seperti ini. Ya. Query yang tadi kita buat, yang sudah kita simpan juga kita bisa query-kan lagi, digabungkan dengan tabel atau query. Ya. Oke, selanjutnya kita bisa mencoba cross tab. Ya, kita bisa membuat menampilkan data dalam bentuk seperti spreadsheet ya. Misalkan kita mau membuat cross tab antara dosen dan kuliah yang diajar. Dosen itu mengajar mata kuliah tertentu itu berapa kelas itu misalkan ya. Kita bisa pilih tabel perkuliahan, kemudian klik sini sumbernya adalah dari tabel ya. Karena kita bukan mengambil dari query. Kalau misalkan kalian mau mengambil dari query, kalian bisa klik ini. Tapi kalau misalkan kalian mau melakukan menampilkan semuanya, ya kita bisa pilih code. Sehingga di sini tabel maupun query ditampilkan. Oke, karena di sini kita mau ambil dari tabel saja, kita bisa pilih tabel, kemudian klik perkuliahan, kemudian klik next. Kemudian kita membuat cross tab-nya antara dosen untuk barisnya dan untuk kolomnya adalah matkul ya. Oh, maaf. Kita ulang. Next dulu ya. Dan untuk kolom kita pakai matkul seperti ini. Nanti tabel yang terbentuk adalah cross tab antara dosen dan matkul. Dosen itu mengajar matkul berapa kali ya. Berapa kelas misalkan. Kita bisa membuat seperti ini. Untuk melihat hasilnya kita bisa klik next. Kemudian kita bisa atur value atau nilai yang diproseskan itu apa? Rata-ratanya, count-nya, terus atau yang lainnya. Nah, karena kita mau melihat jumlah kelasnya, kita bisa pakai count. Ya. Dosen ini mengajar matkul ini berapa kelas ya. Kemudian di sini ada pilihan, apakah kita mau menambahkan kolom untuk apa ya, menjumlahkan setiap barisnya gitu. Jadi misalkan nih, dosen ini mengajar mata kuliah ini sejumlah ini, mata kuliah ini sejumlah ini, mata kuliah ini sejumlah ini. Nah, secara total dosen itu mengajar berapa kelas gitu. Kita bisa tambahkan. Kalau tidak mau menambahkan kolom tersebut untuk setiap baris kita tidak perlu menyentang ini ya. Dan klik next, kemudian kita view. Nah, ini biasanya ya. Karena kebetulan mata kuliahnya baru satu dan dosen juga baru satu seperti ini. Ini misalkan data lebih banyak nanti akan bertambah kolom dan barisnya ya. Kita bisa simpan ini. Kemudian query yang lain kita bisa menemukan duplikasi ya. Kita bisa melihat mana data yang duplikat, kemudian mana data yang tidak cocok gitu ya. Bisa dipilih. Nanti kalau kita pilih yang find duplicates, kita bisa memilih sumber tabelnya, kemudian kita bisa pilih kita mau melihat duplicate value-nya berdasarkan kolom apa saja, ya. Kemudian kalau sudah bisa klik next dan juga di sini kita bisa menampilkan kolom-kolom yang mau ditampilkan apa saja.
kemudian klik finish ya. Karena kita tidak punya datanya, kita tidak bisa mencoba ini. Tapi kalau misalnya kalian mau coba bisa di finish ya. Kemudian kita bisa juga kita bisa menemukan kolom yang baris yang tidak sesuai gitu ya. Kita mau melihat datanya itu di tabel mana, kita bisa pilih di sini. Kemudian kita pilih tabel yang mau kita cocokkan ya importnya. Kemudian kita melihat ketidaksamaan tersebut berdasarkan kolom yang mana ya. Kita bisa atur. Kemudian klik next. Kita mau melihat hasilnya menggunakan kolom apa saja, kita set di sini, kemudian klik finish. Karena kita tidak punya datanya juga, kita tidak tentukan di sini ya. Tapi kalau misalnya kalian punya datanya, kita bisa jalankan ini. Kemudian untuk menjalankan query, kita juga bisa pakai query design, sehingga tampilannya seperti ini. Kita bisa memilih di query ini kita mau menampilkan data dari tabel mana saja. Misalkan kita mau menampilkan query dari satu tabel saja, kita bisa pilih satu tabel, misalkan tabel dosen, kita add ya, kemudian kita close, kemudian kita bisa pilih field apa saja yang mau kita tampilkan. Kalau semua kolom ya kita bisa pilih ini, dosen all, ya, tabel dosen, kemudian ini kita tampilkan. Kalau kita mau lihat hasilnya, kita bisa run. Ini ya. Kalau mau lihat SQL-nya, kita bisa klik SQL view. Seperti ini ya. SQL yang terbentuk dari query yang tadi adalah select all from dosen. Ya. Kita kembali ke design view-nya. Nah, kita misalkan mau menampilkan beberapa kolom saja dari dosen. Misalkan hanya nama dan juga jenis kelamin. Nah, kita bisa klik seperti ini. Ini artinya kita tampilkan dua kolom tersebut ya. Kalau kita run jadi seperti ini. Kemudian kita lihat SQL-nya seperti ini ya. Kembali lagi ke desain. Nah, misalkan kita mau apa ya? Menampilkan jenis kelamin dari dosen yang kodenya ada di 01 misalkan ya. Nah, di sini field yang dipilih di sini adalah semua field yang kita pakai baik ditampilkan maupun sebagai kriteria maupun sebagai dasar pengurutan. Semua field yang terlibat itu kita tampilkan di sini. Jadi misalkan kita mau menampilkan jenis kelamin dari dosen, ya berarti kan yang ditampilkan hanya jenis kelaminnya saja ya. Berarti yang di sini yang centang hanya jenis kelaminnya saja, sedangkan dosennya tidak kita centang, tidak kita tampilkan. Tapi kita jadikan dia jadi dasar kriteria. Jadi kita mau tampilkan jenis kelamin dari dosen yang berkode D01 misalkan seperti ini. Jadi di sini jenis kelamin yang kita tampilkan, dosennya tidak kita tampilkan, tapi hanya jadi dasar untuk kriteria saja. Kalau kita tampilkan akan menjadi seperti ini. Nah, jenis kelaminnya tadi L, laki-laki ya. Kalau kita lihat SQL-nya jadi seperti ini. Select jenis kelamin from dosen where nama dosennya adalah D01. Seperti itu ya. Kita kembali ke design view. Misalkan kita mau menampilkan data dengan melibatkan beberapa tabel. Misalkan kita tambahkan tabel perkuliahan ya. Seperti ini. Kita mau menampilkan dosen ini mengajar matkul apa saja gitu. Misalkan kita bisa tambahkan matkul di sini, kita tampilkan yang jenis kelaminnya kita hapuskan ya misalkan ya. Kita hapuskan dengan cara di sini. Di sini ada delete kolom ya, kita delete kolom. Nah, seperti ini. Kalau mau nambahkan kolom ya, mau ditampilkan kita tambahkan insert kolom. Karena urutan di sini menentukan urutan pada saat tampilkannya. Oke, kita menampilkan dosen ini mengajar matkul apa saja. Mau pakai kriteria juga boleh, tidak juga boleh. Ya. Jadi misalkan kita menampilkan data matkul yang diajar oleh semua dosen, kita bisa hilangkan kriterianya, kemudian kita tampilkan nama dosen dan kode mata kuliah yang diajar. Ya, seperti ini. Kemudian coba kita run. Nah, seperti ini. Lutfi mengajar di BEM 2022. Kalau kita lihat SQL-nya jadi seperti ini. Jadi akan otomatis menginner join-kan kedua tabel tersebut. Ya. Oke, kita lihat ke design view.
Kemudian kita juga bisa melakukan agregat ya. Di sini kita menemukan total ya. Total kita bisa melakukan pengelompokan. Misalkan kita mau melakukan pengelompokan jumlah mata kuliah yang diajar oleh dosen ya. Kita grup bykan dosen, kemudian kita count ya, count berdasarkan kode matkul. Kedua-duanya mau kita tampilkan. Coba kita run. Nah, seperti ini. Dosen Lutfi mengajar satu matkul saja. Kalau kita lihat SQL-nya jadi seperti ini. Kita menampilkan dosen, kemudian ada count kode matkulnya ya, karena tadi value adalah count matkul. Kemudian di sini ada join karena menampilkan data dari beberapa tabel. Kemudian di sini ada group by-nya. Ya, kelompokkan berdasarkan nama dosen. Oke, kita kembali lagi ke design view. Nah, kalian bisa membuat query yang lebih kompleks lagi dengan menambahkan beberapa tabel, dan juga mengatur di sini mau yang sederhana atau yang agregat. Kemudian juga mau diurutkan berdasarkan apa ya, kita bisa atur di sini. Kalau misalkan mau diurutkan berdasarkan nama dosen, kita bisa urutkan di sini, kita pilih ascending atau descending atau not sorted, jadi diurutkan. Dan kriterianya kita bisa atur. Kalau misalkan ada beberapa kriteria dari satu kolom, kita bisa tambahkan dengan insert row gitu ya. Kalau misalkan ada beberapa kriteria. Tapi kalau misalkan kriterianya dari beberapa atribut yang berbeda, ya kita bisa tambahkan di masing-masing atributnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan mencoba DML yang lain. Nah, kalau yang tadi adalah SQL select. Nah, untuk yang ini kita akan mencoba SQL insert update .NET ya. Kurang lebih caranya sama seperti kita mau membuat SQL DDL yang sudah kita pelajari ya. Jadi kita masuk dulu ke create, kemudian kita masuk query design. Akan muncul tabel seperti ini ya. Kita close dialognya ini, jendela ini. Kemudian kita masuk ke SQL view. Ya. Oke, kemudian kita tinggal ketikkan SQL-nya di sini nanti ya. Baik, misalkan kita mau menambahkan data di dosen ya. Sekarang dosennya statusnya seperti ini, kita menambahkan data dosen yang terdiri dari atributnya kode dosen, nama dosen, jenis kelamin, dan alamat. Masih ingat SQL-nya seperti apa? Jadi kita ketikkan insert into dosen values. Nah, kemudian kita sebutkan nilai-nilainya dari awal sampai akhir sejumlah atributnya. Jadi kita punya nilai yang pertama untuk kode dosen, kemudian nilai untuk nama dosen, kemudian nilai untuk atribut jenis kelamin, kemudian nilai untuk atribut alamat ya. Misalkan kita tambahkan seperti ini. Ya, kita tambahkan data. Jika sudah yakin, kita run katanya ya. Oke, akan ada peringatan seperti ini. You are about to append one row. Kita akan menambahkan satu row. Apakah Anda yakin gitu ya? Yes, nah kita yakin. Nah, kemudian kita cek di sini. Yang tadinya ada di 002, tinggal kita refresh ya. Kita cari refresh di sini. Ups, di manakah refresh? Ada di sini ya. Refresh all. Nah, sekarang sudah bertambah satu data lagi. Ya. Silakan nanti dicoba DML untuk menambahkan data yang lain ya. Ini boleh disimpan, kalau nggak mau disimpan juga kita bisa replace ini. Nah, kita akan coba mengubah data ya. Masih ingat sintaks SQL-nya ya, dengan update ya. Misalkan kita mau mengubah data alamat dari dosen yang di 02 ini ya. Kita misalnya mengubah alamat dari dosen yang di 02. Sintaksnya adalah update dosen set alamat menjadi jalan tengah. Kan? Yang di where kode dosennya adalah D001. Ya.
Oke, kita coba. Akan ada peringatan seperti ini lagi. You are about to update one row. Ya, pastikan query yang yang dibuat itu sudah benar sehingga ketika kita eksekusi hasilnya juga benar. Nanti kalau query-nya ternyata kita salah dan kita pilih ini yes, ya berarti hasilnya akan salah lagi ya, salah juga gitu ya. Dan itu tidak bisa dikembalikan ya, hati-hati. Oke, kita klik yes. Kita lihat di data dosen yang tadinya jalanin aja, kita refresh jadi jalan tengah. Ya. Nah, tadi jalan-jalan ya. Kemudian kita ubah jadi jalan tengah. Oke. Untuk update-nya seperti ini ya. Silahkan kalau ada yang masih lupa sintaksnya seperti apa, dipelajari lagi materi DML yang sudah kita pelajari. Kemudian kita coba lagi sintaks SQL untuk delete ya. Misalkan kita mau mengubah yang kita menghapus data di 002. Boleh ya. Jadi kita delete from dosen. Apakah begini saja? Tidak. Kita hanya menghapus data dosen yang kodenya di 002, bukan semua dosen. Kalau delete from dosen, berarti kita mau menghapus semua data yang ada di tabel dosen. Tapi kita hanya menghapus data yang kode dosennya ini adalah di 001 atau di 02, di 002 yang kita hapus ya. Jadi di sini kita tuliskan where kode dosen sama dengan D002. Oke, pastikan query-nya benar karena kalau salah ini tidak bisa dikembalikan lagi ya. Pastikan delete from dosen where kode dosen sama dengan D02. Ini yang mau kita hapus ya. Oke. Coba kita run. You are about to delete one row from the specified table. Pastikan sudah benar, kalau yakin, yes. Nah, akan ada tanda seperti ini ya, deleted tandanya, kemudian kita bisa refresh untuk melihat data yang sudah update. Seperti ini ya. Nah, sebenarnya kan ketika kita menambahkan data, kemarin kan bisa kita lakukan dengan klik seperti ini ya, menambahkan di baris yang baru, kemudian kalau update tinggal kita ketikkan saja di mana datanya itu mau diubah, misalkan alamat ya kita terus di kolom alamat ya di baris yang disesuaikan, kemudian kita tinggal ketikkan yang baru ya jalan tengah aja gitu ya, tinggal enter ini kan sudah ngupdate. Kemudian untuk delete kita juga bisa klik kanan kemudian delete import, itu juga sama. Tapi kadang kita mau melakukan insert, update, dan delete yang tidak bisa atau sulit untuk dilakukan dengan mungkin ya. Baiklah, mungkin untuk bahasan pertemuan ini cukup itu saja. Nanti kita akan dalam lagi di sesi diskusi. Oke, sampai jumpa. Selamat belajar.